Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu. Seperti biasa, izinkanlah saya untuk salam sapa terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tidak lupa kami sapa Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan tentunya tidak lupa kami sapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Ya pemirsa, tema hari ini kita akan membahas tentang penyakit periodontal pada kehamilan atau pada ibu hamil. Nah, tentunya di sini tindakan perawatan gigi pada ibu hamil itu masih sangat sering dianggap dapat membahayakan janin, sehingga para ibu ini takut untuk memeriksakan diri, bahkan sampai menunda perawatan giginya tuh pasca melahirkan. Nah, seperti apa dampak dan bahaya jika kita tidak melakukan perawatan gigi pada ibu hamil, dan apa saja penyakit-penyakit periodontal atau penyakit gigi dan mulut yang sering terjadi pada ibu hamil dan masa kehamilan. Di sini kita sudah hadir narasumber yang nantinya akan membahas dan juga sharing bersama kita. Tak berlama-lama langsung saja kita sapa Dr. Gigi Rosa Pratiwi, spesialis perio. Assalamualaikum Dr. Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gita. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya dokter tentunya ya. Baik dokter, tema hari ini khusus ini nih dok. Tema hari ini kita akan membahas tentang penyakit periodontal pada masa kehamilan. Mungkin orang awam masih bingung nih dok. Periodontal itu penyakit periodontal seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu dok, silakan. Pertama mungkin pada asing ya, apa sih periodontal? Nah, baru pertama kali dengar. Betul. Jadi menurut secara arti periodontal itu adalah jaringan penyangga gigi. Jadi ada gusi, ada tulang, ada sementum. Sementum itu adalah lapisan di luarnya akar gigi. Kemudian ada ligamen periodontal atau ligamennya memegangi gigi. Jadi kalau ada masalah di jaringan periodontalnya, otomatis kan akan mempengaruhi ke gigi dan rongga mulutnya secara keseluruhan. Gitu dokter kita. Dan kalau misalkan prevalensi atau mungkin banyaknya kasus penyakit periodontal pada masa kehamilan itu seberapa banyak sih dok? Yang seperti yang kita tahu kan, kalau kehamilan itu kan banyak terjadi perubahan bagi para wanita. Jadi ada perubahan fisik, jelas pasti lebih gemuk, lebih ada flek-flek, ada apa stretch mark ya dokter Gita ya. Kemudian jelas perubahan hormon. Ya di sini perubahan hormon ini terutama yang mempengaruhi dari jaringan periodontal dan rongga mulut itu sendiri gitu. Dan prevalensinya berapa banyak? Prevalensinya sih biasanya 30-50%. Ada ibu hamil pasti mengalami penyakit periodontal dan gigi secara umum gitu. Berarti cukup banyak ya dok ya, 30 dari 50 ya dokter ya, hampir separuhnya, bahkan lebih nih. Nah sekarang dok, penyakit periodontal atau penyakit gigi dan mulut yang sering kali rentan terjadi pada ibu hamil ini apa saja? Yang pertama pasti ada ibu-ibu awal hamil kan pasti mengalami muntah dan mual ya. Iya dok. Pasti yang sering terjadi, banyak pasien yang datang di awal trimester pertama kehamilan itu pasti mengeluhkan adanya karies gigi. Karena muntah itu ya dok ya, jadi kayak kondisi mulutnya asam, jadi mengakibatkan giginya mengalami demineralisasi, akhirnya jadi karies atau lubang ya, kalau lubang bolong lah ya, paham ya bilangnya ya. Tuh, kemudian ada lagi yang mengeluhkan gusinya sering berdarah dok. Kenapa? Terus tiba-tiba agak lama trimester kedua, ketiga, tiba-tiba ada keluhan gini dok, gusi saya kok bengkak gitu lah. Itu mungkin semua ini terjadi pengaruh dari hormon kehamilan gitu dokter kita. Nah ini sudah tadi menyebutkan trimester. Memangnya ada penyakit-penyakit gigi dan mulut tertentu dok yang bisa terjadi di tiap semesternya? Ada dokter, jadi yang tadi saya awal disebutkan kan pada trimester awal biasanya terjadi namanya karies atau giginya lubang karena disebabkan oleh mual dan muntah itu tadi. Kemudian gusi berdarah itu di istilah medisnya itu namanya pregnancy gingivitis atau radang pada gusi pada saat kehamilan. Nah itu gejala klinisnya biasa pasien mengeluhkan gusinya berdarah, kemudian sakit, kemerahan seperti itu. Kemudian agak naik lagi ke trimester kedua dan trimester ketiga ada benjolan gusinya. Jadi nama istilahnya adalah di istilah medis kami menyebutnya granuloma pyogenicum atau epulis gravidarum, jadi bengkak di gusi. Bengkak di gusi, iya. Itu rentan di trimester berapa dok? Kalau yang itu karena
peningkatan hormon itu tadi kan, semakin naik trimesternya kan semakin peningkatan hormon ya dokter Gita. Betul. Jadi kayak ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron itu menyebabkan gusinya jadi bengkak. Itu biasa terjadi pada trimester 2 dan ketiga. Iya, berarti memang rentan nih dokter ya, tergantung dengan ininya, gejalanya. Nah, sekarang sebenarnya resiko apa saja yang bisa meningkatkan kerentanan kejadian penyakit periodontal pada ibu hamil? Yang pertama pasti dari pasien itu sendiri bagaimana dia menjaga oral hygiene atau kebersihan gigi dan mulutnya. Akan dapat diminimalisir apabila pasien itu menjaga kebersihan mulutnya dengan baik. Jadi misalnya tetap kalau walaupun mual muntah tetap habis itu tetap rajin sikat gigi. Kadang kan ibu hamil kan udah kayak capek gitu ya dokter Gita, jadi kayak malam tuh udahlah nggak usah sikat gigi, jadi itu ya malah memperparah terjadinya penyakit periodontal itu sendiri atau penyakit gigi yang lain gitu pada ibu hamil. Iya, berarti memang peran penting ya dokter ya menjaga oral hygiene itu. Kebersihan gigi mulut. Sekarang seberapa penting menjaga kebersihan organ mulut ini nih dok? Penting sekali ya, karena kuncinya itu kan di kebersihan. Jadi kalau kita nggak rajin sikat gigi atau mungkin ditambahin obat kumur kan akan terjadi penumpukan sisa-sisa makanan. Lama-lama kan menyebabkan plak. Nah, plak itu adalah etiologi atau apa sih istilahnya penyebutnya? Faktor utama yang menyebabkan terjadi penyakit periodontal itu tadi dokter Gita. Iya, baik dokter. Berarti segitu pentingnya dokter ya menjaga oral hygiene tersebut. Nah, ini kan sudah tahu harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tapi masih saja loh dok, banyak kasusnya ibu hamil itu takut buat ke dokter gigi. Nah, karena katanya ada desas-desus, maksudnya mereka pahamnya bisa membahayakan janin. Nah, sebenarnya itu apakah membahayakan janinnya atau justru malah bagus nih dok? Jadi kan agak serba salah ya. Jadi kan pemilihan waktu sih saya bilang. Jadi misalnya ada pasien dengan keluhan gigi dan mulut atau dengan penyakit periodontal saya bilang tadi. Jadi kapan sih sebaiknya waktu yang tepat datang ke dokter atau perawatan? Itu sebaiknya di trimester 2 dokter Gita. Trimester 2 amannya dok? Iya, karena kan di trimester 1 seperti yang kita tahu kan masih terjadi pembentukan organ ya. Jadi masih awal-awal mungkin pasiennya ada yang mual muntah, mungkin nggak kuat kalau bepergian. Kemudian kalau trimester 3 jelas kan karena semakin besar ya ininya, jadi kayak kalau duduk lama juga nggak enak, jadi kan harus posisi juga. Jadi paling tepat itu trimester kedua untuk melakukan perawatan. Begitu dokter. Itu perawatan ya dokter ya. Namun bagaimana kasusnya kalau misalkan pada trimester pertama sudah mengalami keluhan gigi nih dok? Apa tindakannya nih dok harusnya? Itu tadi mungkin disarankan jaga kebersihan mulut dulu. Jadi kayak tetap tadi misalnya awal-awal kan saya bilang ada karies gigi. Mungkin kalau habis mual muntah tetap disikat gigi. Jadi kan jangan sampai malas-malas untuk sikat gigi. Kemudian bisa ditambah dengan obat kumur. Jadi kayak pencegahan dulu. Kemudian setelah menginjak ke trimester kedua, baru deh mungkin ada karang giginya banyak nih dokter Gita, mungkin bisa dilakukan scaling root planning gitu atau pembersihan karang gigi seperti itu. Aman itu dok ya kalau scaling pada trimester pertama? Kalau trimester 2 aman. Trimester 2 aman ya dokter. Karena kan sudah stabil ya, jadi kayak udah nggak terlalu mual muntah, terus nggak terlalu besar juga kan ukuran perutnya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan sudah datang ke dokter gigi untuk melakukan perawatan, biasanya dokter ini akan melakukan screening atau pemeriksaan apa saja dok? Untuk datang dokter gigi pasti ditanya ini kehamilan berapa minggu ibu kayak gitu. Kemudian ada keluhan-keluhan apa sebelumnya, kemudian ini sejak kapannya, seperti biasa sih, tidak ada apa sih istilahnya kayak hal khusus. Paling ditanya tekanan darahnya berapa. Jadi kalau misalnya tekanannya terlalu tinggi kan juga tidak baik untuk perawatan, kan posisinya juga posisi tidur kan, jadi takutnya malah tambah tinggi tensinya atau gimana gitu. Ya. Kalau misalkan hal buruk atau dampak yang bisa terjadi kalau misalkan tidak melakukan perawatan gigi selama masa kehamilan apa saja nih dok? Ya semakin ini, jadi kayak tadi harusnya kan mungkin nggak cuma sampai sebatas tadi gusi berdarah atau radang. Mungkin kok kalau semakin dibiarkan lama-lama yang tadi saya bilang di trimester 2-3 itu bisa terjadi gusinya bengkak atau namanya pyogenic granuloma. Jadi nggak semua ibu hamil tuh mengalami granuloma pyogenicum. Itu mungkin terjadi apabila semakin buruk oral hygiene-nya. Jadi ditambah tadi kan ada, kalau hormon kan sudah pasti. Nah, ditambah dengan keadaan lokalnya dengan kebersihan mulutnya kurang, jadi memperparah gitu. Jadi kayak gusinya makin bengkak kan lebih sakit nanti. Harusnya nggak sampai separah bengkak, tiba-tiba jadi bengkak gitu. Tapi kalau berpengaruh pada janinnya ada dok? Kalau tidak diobati penyakit periodontalnya, itu akan meningkatkan resiko ini berat bayi lahir rendah sama lahir prematur. Jadi sebegitu berbahayanya kalau kita tidak concern dengan gigi. Jadi kayak ternyata meningkatkan ini, istilahnya kayak meningkatkan mediator inflamasi atau jadi kayak
yang nantinya akan mempengaruhi bisa berat bayi lahir rendah sama lahir prematur. Jadi sebegitu berbahayanya. Kenapa sih kita harus concern dengan perawatan gigi dan jangan ditunda seperti itu? Baik dokter. Nah sekarang kalau misalkan pencegahan yang bisa dilakukan selain melakukan oral hygiene ini apa saja dok? Mungkin dari faktor makanan atau apa gitu? Kalau faktor makanan mungkin makan makanan yang bergizi ya pasti untuk janinnya, untuk ibunya juga. Kemudian mungkin banyak makan, jangan kurangnya makanan yang manis-manis lah kan. Betul. Udah gigi bolong bu. Iya tadi saya bilang di awal udah di kondisi mulutnya asam ditambah manis-manis kan udah pasti jadi malas sikat gigi karena kan sakit semua badannya. Jadi kayak itu. Kemudian pola makan sih diatur. Kemudian kebersihan mulutnya mungkin bisa ditambah pakai obat kumur. Nggak cuma sikat gigi aja gitu. Iya. Nah kalau untuk pemilihan obat kumur ini apakah memang ada yang khusus untuk ibu hamil atau apa saja aman aja nih dok? Sama aja selama tidak mengandung alkohol ya dokter Gita. Non alkohol ya dokter ya. Baik. Lebih baik yang herbal gitu nggak apa-apa gitu. Iya dokter. Tapi kalau misalkan ibu hamil nih sakit gigi terus dia beli obat di warung, nah kayak gitu dok, kan kita nggak ngerti juga ya dokter ya. Terus tahu-tahu nanti datang ke dokter gigi itu sudah dalam keadaan yang parah. Apakah bisa sampai ada keadaan tertentu yang harus dilakukan operasi nih dok bahkan? Jadi gini, kan ibu hamil tuh nggak sembarangan boleh minum obat ya dokter Gita. Jadi ada beberapa antibiotik dan analgesik atau pereda nyeri dibolehkan. Jadi biasanya kan kadang ya kebanyakan orang-orang Indonesia kan kalau sakit nggak ke dokter malah langsung nebus di apotek, beli buat ini. Padahal kan orang apoteknya nggak tahu ini ibu hamil atau enggak atau bagaimana. Jadi itu dari pemilihan obat antibiotiknya aja malah ternyata bisa membahayakan janin. Misalnya ternyata dia masuk ke plasenta akhirnya masuk ke janin gitu. Kemudian kalau dibiarkan ternyata salah terapi istilahnya nggak ke dokter itu tadi jadi semakin parah semakin bengkak harusnya malah jadi operasi gitu. Harusnya cuma jaga kebersihan mulut malah harus operasi untuk menghilangkan gusi bengkaknya. Itu kan nggak bisa hilang kalau udah kandung bengkak itu dokter Gita. Malah beresiko juga tindakannya dokter ya. Malah lebih harusnya biasa jadi lebih invasif tindakannya. Harus bedah kayak gitu. Iya, baik dokter. Nah sekarang untuk mencegah, maksudnya untuk menghilangkan paradigma ketakutan pada ibu hamil nih dok, biar mau melakukan perawatan gigi itu bagaimana nih dok? Jadi gini, kesehatan gigi dan mulut sama kesehatan diri sendiri dan janin itu saling berkaitan. Jadi saya bilang tadi kalau gigi dan mulutnya bermasalah atau periodontal bermasalah itu akan mempengaruhi menyebabkan berat bayi lahir rendah, terus lahirnya prematur seperti itu. Kemudian dari hamil itu kan karena hamil kan perubahan hormon jadi menyebabkan rentan rongga mulutnya gitu. Jadi saling berhubungan. Jadi sebaiknya kita harus lebih menjaga kebersihan itu tadi. Kalau hormon kita nggak bisa ngatur ya dokter Gita. Jadi yang kita bisa jaga itu ya kebersihan rongga mulutnya aja. Sama kalau misalnya ternyata kandung parah, ternyata ya kita bisa ke dokter gigi. Tadi saya bilang datangnya untuk perawatan di trimester kedua. Paling aman ya dokter ya, karena di situ organ-organ sudah terbentuk ya dokter ya, seperti itu. Tapi untuk pemilihan pasta gigi tidak ada masalah ya dokter ya? Sebaiknya aja. Yang berfluoride dokter Gita. Berfluoride, kenapa nih dok? Karena kan di awal itu kan rentan karies, ya kan, jadi karena kondisi asam itu, jadi fluoride itu kan saya kayak meningkatkan ketahanan gigi, jadi kayak gak mudah rapuh gitu, jadi lebih untuk resiko menjadi kariesnya semakin rendah gitu. Ya dokter ya, kalau misalkan kita lengah atau tidak menjaga perawatan gigi ya. Jadi tidak hanya untuk sebelum kehamilan, tapi selama masa kehamilan justru penting ya dokter ya, seperti itu. Nah mungkin sebagai penutup nih dok, pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para pemirsa terkait sama kita hari ini dok, silakan. Jadi kehamilan itu kan merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh semua pasangan ya. Betul. Jadi dalam kehamilan ini pasti terjadi perubahan fisik, perubahan hormon pada ibu-ibu, semua ibu-ibu. Jadi perubahan hormon yaitu peningkatan hormon estrogen, peningkatan hormon progesteron gitu. Jadi perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi perubahan dalam rongga mulut. Jadi ada yang giginya jadi rentan karies atau berlubang dan gusinya rentan berdarah atau bengkak. Jadi sebagai ibu hamil kita wajib menjaga kebersihan rongga mulut baik dengan cara rajin sikat gigi, bisa ditambahkan dengan pasta gigi yang berfluoride dan menggunakan obat kumur. Tapi diingat memakai obat kumur ini jangan yang mengandung alkohol. Kemudian
apabila udah terlanjur nih, udah kadung, kita sudah mencegah tapi kok masih aja bengkak, masih ada berdarah gitu, boleh melakukan perawatan, dianjurkan di trimester kedua kehamilan, karena di trimester kedua kehamilan ini kan adalah kondisi yang paling aman. Di trimester 1 masih terjadi pembentukan organ-organ janin, masih bahaya kalau ada tindakan yang invasif atau apa. Kemudian di trimester ketiga, kondisi ibu kan perutnya udah besar, jadi kalau duduk lama atau apa, salah posisi aja jadi membahayakan janin dan ibunya jadi lelah gitu, seperti apa gitu. Jadi dianjurkan trimester kedua. Misal kita bisa tunda perawatannya, misalnya ada tindakan invasif atau harus operasi atau apa, kita bisa tunda sampai janinnya lahir. Sampai bayinya lahir baru kita bisa melakukan tindakan yang lebih invasif. Seperti itu. Iya, baik dokter. Berarti tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di trimester pertama ada gejala di gigi atau dan mulut ini, mereka wajib ke dokter tentunya ya dokter. Wajib ya dokter ya. Jangan sampai takut ya ke dokter nih gimana. Jangan sampai tunggu trimester 2 juga. Maksudnya tindakannya yang itu kalau konsultasi ya boleh di trimester kapan aja, lebih cepat lebih baik. Jadi lebih cepat dicegah. Iya, untuk menghindari pembelian obat bebas tadi ya, itu tadi karena ternyata kan membahayakan janin juga ya dokter kita. Setuju. Baik pemirsa, nah ini berarti bisa saya simpulkan nih dokter ya, bahwasanya penyakit periodontal ini sangat bervariatif dan banyak sekali ya, karena memang per trimester, dari trimester pertama, kedua, dan ketiga ada beberapa penyakit gigi dan mulut yang rentan bisa terjadi pada masa kehamilan atau selama masa kehamilan, seperti tadi karies gigi ya dokter ya, kemudian pembekakan gusi, dan bahkan bisa membahayakan janin kalau misalkan dibiarkan saja atau mungkin diabaikan ya. Jadi memang sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Lakukanlah perawatan gigi dan mulut atau menjaga kebersihan sebersih mungkin, serajin mungkin ya. Jadi menggunakan pasta gigi yang tadi tanpa alkohol seperti itu bisa, dan juga tentunya memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan itu sangat amat penting ya. Seperti tadi Dokter Rosa sudah menyebutkan bahwa memang dianjurkan perawatan gigi itu sebaiknya dilakukan di trimester 2 ya. Nah, dan tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Anda atau ibu hamil, calon ibu hamil kalau misalkan ada keluhan itu langsung saja datang, karena untuk menghindari pembelian obat secara bebas ya. Karena selama masa kehamilan, apalagi trimester pertama masih awal-awal kehamilan, itu masih pembentukan organ. Jadi sangat rentan terjadinya kerusakan organ kalau kita mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin makanan yang bisa membahayakan janin, seperti itu. Baik, Dokter Rosa, tidak terasa ya dokter ya, kita sudah lama nih berbincang-bincang dan juga obrolan kita hari ini memang benar-benar sangat berkualitas nih. Karena memang temanya ini sangat-sangat amat penting bagi ibu hamil ya, perempuan-perempuan yang lagi hamil terutama. Iya betul dokter, karena memang kebanyakan memang masih takut ke dokter gigi nih dok, seperti itu ya. Semoga saja dengan adanya tayangan seperti ini, para ibu hamil tidak takut lagi untuk periksakan diri ke dokter gigi ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dan juga sharing-sharingnya. Semoga ilmu yang jenengan sampaikan bisa bermanfaat ya dokter ya, amin, dan semoga juga dokter selalu diberikan kesehatan ya dokter. Terima kasih dok. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kami. Jangan lupa saksikan ASI di channel YouTube kami RSI Sultan Agung Semarang ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Saya Dr. Gita mewakili kru yang bertugas hari ini. Mohon undur diri apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.